Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yohan. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Oh, baik ya. Pak Yohan kemarin sudah WA saya ya, baru sempat saya menghubungi. Pak Yohan katanya punya masalah, mau cerita katanya hari ini. Gimana itu Pak Yohan? Apa sih Pak Yohan mau cerita apa? Ini loh Bu, saya kemarin kan supervisi. Nah, Hmm. habis supervisi dari pengawas, saya ditegur. Karena pada saat saya mengajar tidak tanpa buku teks, padahal loh saya kan pengamatan lingkungan sekitar sekelas. Lalu kepala sekolah, pengawas langsung bilang ke kepala sekolah. Lalu saya ditegur oleh kepala sekolah. Solusinya gimana Bu Win ya? Oh, kan berarti Pak Yohan sudah punya potensi tuh Pak, bagus luar biasa ya, tanpa buku teks mengajar, memanfaatkan lingkungan sekolah ya, sumber belajar lainnya, tapi tetap mengacu pada kurikulum, Pak. Iya, sesuai dengan kurikulum, cuma saya menggunakan lingkungan di luar kelas. Tapi Hmm. pengawasnya kok enggak pakai buku teks gitu. Padahal saya berdasarkan KD yang saya pelajari sesuai dengan KD kurikulum. Ternyata pengawasnya enggak mau, harus dengan buku teks gitu. Solusinya Oh. gimana tuh ya? Nah, sebelumnya kira-kira dari diskusi kita hari ini nih Pak, percakapan ya sebelum ada solusi, itu kira-kira apa sih Pak yang diharapkan dari Pak Yohan, dari apa namanya, diskusi kita hari ini itu apa? Nah, saya kan cari solusinya, ingin menjelaskan ke kepala sekolah, padahal cara mengajar saya sudah benar, cuma Mhm. kadang-kadang saya menggunakan media di luar buku teks, karena anak-anak terlalu bosan buka buku teks, secara otodidak terlalu bosan, saya menggunakan video, kadang-kadang anak-anak saya ajak keluar mengamati sekitar kelas, kalau pelajaran IPA saya suruh ngamati di tanaman dan seterusnya. Jadi anak-anak biar merasakan lingkungan dan menemukan sendiri, karena kalau di buku teks, jadi saya yang dominan, itu maksud saya seperti itu Bu, untuk menjelaskan ke kepala sekolah itu bagaimana? Iya, itu, jadi yang diharapkan nanti hari ini kita bisa menemukan solusi dari masalah Pak Yohan ya. Nah, Iya. sebetulnya ketika Pak Yohan mengajar itu, Pak Yohan apakah sudah mempersiapkan apa namanya, bahan ajar untuk kegiatan belajar siswa tersebut, Pak Yohan? Sudah Bu, mulai dari perangkat, RPP, Mhm. media, kebetulan pada saat itu saya menggunakan PowerPoint, lalu anak-anak saya suruh ngamati di luar kelas, lalu saya respon dari jawaban siswa, seperti itu. Cuma memang saya pada saat itu tidak menggunakan buku teks, memang seperti itu. Padahal sudah bagus ya Pak Yohan ya. Pak Yohan sudah memanfaatkan lingkungan, Pak Yohan mengembangkan potensi yang dimiliki Pak Yohan. Kemudian ketika mengajar tanpa buku teks itu apakah ada kendala Pak Yohan? Saya kira nggak ada kendala Bu. Nah, Lancar ya? sebelum saya mengajar malamnya sudah saya persiapkan. Saya juga membaca literasi-literasi yang lain selain buku teks. Lalu saya membuat media, lalu saya sampaikan ke anak-anak seperti itu. Saya merangkum dari berbagai macam buku dalam PowerPoint. Saya satukan jadi PowerPoint, saya buat menarik biar anak-anak suka. Biar anak-anak enggak bosan seperti itu, Bu. Ya, itu sudah luar biasa Pak Yohan. Pak Yohan kan sudah memanfaatkan sumber belajar lain ya Pak ya, selain buku teks. Itu bagaimana Pak hasil belajar anak-anak bagaimana? Justru anak-anak Mhm. lebih giat, lebih termotivasi, Mhm. terutama setelah anak-anak dari luar, saya misalkan pembelajaran di luar, Mhm. anak-anak lalu kembali ke kelas, saya suruh menuliskan kembali apa yang diamati di luar, lalu anak-anak saya suruh nulis di notes, saya suruh nempel di belakang kelas, di belakang kelas itu kan ada pohon literasi, ya itu saya manfaatkan untuk anak-anak literasi anak-anak, saya suruh menempel di situ. Justru anak-anak lebih suka. Pada saat istirahat justru anak-anak tidak banyak keluar lari-lari, justru banyak lihat-lihat di pohon literasi. Kadang-kadang anak-anak buat
puisi di binder, ditempel di mading, di depan kelas seperti itu. Justru anak-anak lebih suka, semakin apa itu, anak-anak disuruh mengeksplor dari potensinya anak-anak, justru anak-anak semakin giat gitu, Bu. Secara bukti nyatanya dari hasil belajar anak-anak itu ya enggak ada penurunan, agak meningkat. Dari anak yang dibawa KKM yang kemarin 7 sekarang meningkat cuma ada 3 yang masih di bawah KKM, justru ada peningkatan. Jadi anak-anak tidak di rumah tidak menghafal, bukan menghafal, nanti dia melakukan. Jadi seperti itu, ada peningkatan sebetulnya. Nah, itu solusinya untuk saya memberi ke penjalan ke kepala sekolah itu gimana, Bu? Iya, berarti kan hasilnya anak-anak baik ya Pak ya, meningkat. Terus perasaannya anak-anak bagaimana Pak itu ketika mengikuti pembelajaran Pak Yohan? Gembira, Perasaan gembira gembira, ya? anak-anak gembira. Dari ekspresi kan kita bisa mengamati, anak-anak wajahnya Mhm. berseri, gembira. Justru banyak yang nggak ngantuk. Kalau saya suruh baca buku, mendengarkan temannya baca, menyimak baca, saya membaca buku, anak-anak mengamati, kadang-kadang itu agak membosankan. Ada yang tiduran di meja dan seterusnya. Justru dengan kegiatan ini anak-anak lebih efektif, lebih bersemangat seperti itu. Iya, berarti Pak Yohan sudah apa namanya menerapkan sosial emosional anak ya Pak? Sudah disuruh meminta menyampaikan perasaannya kan siswanya Pak? Sudah, Mhm. mulai ya itu mulai jurnal diri itu anak-anak menuliskan di Oh. buku, tapi saya tidak menggunakan buku, saya menggunakan notes. Saya suruh ditaruh setiap apa kotak pesan Mhm, di mhm. papan tulis itu ada apa kan saya buat kotak seperti amplop-amplop dari kertas bekas. Jadi anak-anak menuliskan kesannya setiap habis pembelajaran saya suruh tuliskan kesannya apa, masukannya apa, saya suruh naruh di setiap amplop-amplop di depan berdasarkan nama anak-anak itu. Jadi saya baca, saya pada waktu itu saya baca, justru anak-anak lebih gembira. Lalu Mhm. kadang-kadang diberi emosi-emosi yang lucu dan seterusnya, mungkin itu. Saya kira enggak, anak-anak, apa itu ya, enggak ada yang kecewa dan seterusnya. Saya selalu lebih bersemangat, lebih giat dalam belajar, gitu, Bu. Iya, sudah bagus sebetulnya Pak Yohan. Nah, ini menurut Bapak, Pak Yohan aja nih ya, bagaimana nih cara menjelaskan kepada kepala sekolah dengan potensi yang Bapak miliki, bagaimana cara menjelaskannya? Nanti saya akan menghadap ke Bapak Kepala Sekolah. Saya sampaikan Mhm. bahwa dalam pembelajaran saya sudah menyiapkan perangkat mulai dari RPP, media, lalu sumber belajarnya. Mungkin pada saat itu pengawas tidak melihat di RPP saya sumber belajar yang saya gunakan. Selain buku teks, saya kan sumber belajar di luar PPT. Saya ingin menggali, betulnya inti saya menggali potensi anak-anak, tidak hanya terpaku di buku aja. Seperti nanti saya akan jelaskan seperti itu. Mungkin Bapak Kepala Sekolah mungkin kemarin belum cross check ke saya, cuma berdasarkan laporan dari penilaian dari pengawas saja. Nanti saya akan jelaskan seperti itu. Jadi saya dalam mengajar tidak menyimpang dari kurikulum, tidak menyimpang dari KD, cuma saya kembangkan dari buku teks itu. Sebelum saya mempersiapkan itu, nanti saya jelaskan seperti itu. Jadi runtutnya sebelum saya mempersiapkan PPT atau media, jelas saya mencari sumber-sumbernya, baik itu dari buku teks, dari yang resmi, atau buku-buku yang lain, seperti buku-buku penunjang. Lalu saya model dari buku penunjang, saya jadikan satu satu produk yang akan saya sampaikan ke anak-anak, bagaimana anak ini tidak terlalu bosan menyampaikan saya ngomong, atau menyampaikan saya suruh baca. Saya kemas seperti itu, baik itu dalam PPT. Oh, ini waktunya pengamatan. Nggak mungkin saya membuka buku pengamatan, anak saya suruh ngamati di luar dan seterusnya. Nanti akan saya sampaikan seperti itu. Wah, mantap Mungkin itu boleh. sekali. Iya, penjelasannya mantap sekali Pak Yohan itu. Saya dukung Pak Yohan ya. Kira-kira butuh berapa Ya, waktu, berapa lama itu Pak untuk menyampaikannya itu? Kapan dan waktu yang tepat itu kira-kira kapan Bapak menyampaikan ke kepala sekolah? ya, ya secepatnya, karena
saya sudah koordinasi dengan saya sudah koordinasi dengan kurikulum ya saya menyampaikan ke kepala sekolah secepatnya dengan dibantu dengan kurikulum dalam artian dalam pembelajaran tidak ada miskonsep antara saya menyampaikan ke anak-anak itu sudah ditengahi oleh nanti saya akan sebagai saksi bahwa pembelajaran saya gunakan sesuai dengan rambu-rambunya, tidak ada yang menyimpang, tidak sesuai dengan KD-nya, karena bedanya mungkin pada saat itu Bapak pengawas tidak melihat saya. Betulnya saya juga awas sebelum mulai tidak ya melihat buku teks. Cuma pada saat actionnya memang saya tidak menggunakan buku teks. Ya karena kan saya kan sudah lama di kelas itu, mungkin hampir 7 tahun. Jadi ibaratnya ya mungkin sudah hafal lah dalam arti oh materi ini, oh ini nanti nyampaikan ke sini, oh ini ya. Ya cuma saya kembangkan ke media yang lain atau buku literat yang lain. Mungkin itu, Bu. Jadi secepatnya, lebih cepat, lebih baik. Itu saya ya. Mantap Pak Yohan. Jadi kira-kira Bapak sudah tahu ya apa yang harus dilakukan Pak Yohan? Ya, sudah tahu. Aksi saya kan sudah nanti yang pertama saya akan berbicara dulu dengan kurikulum, lalu kita bersama-sama akan menghadap. Secara garis besarnya saya sampaikan bahwa yang saya sampaikan tadi dalam mengajar sudah menyiapkan perangkat mulai dari RPP, media atau sumber-sumber yang lain. Saya tidak pakai buku karena saya sudah mungkin hafal. Nah, lalu saya sudah komplain di conference di media saya sudah kabur di media saya, mungkin sudah mewakili dari buku teks. Jadi anak-anak biar anak-anak tertarik gitu aja. Ya, jangan lupa nanti hasil belajar anak-anak juga dilampirkan Pak Yohan, mungkin sebagai pendukung bahwa dengan sumber belajar lain juga ternyata baik juga gitu ya. Iya, jelas nanti sebagai dasarnya dasar saya untuk bahwa yang saya lakukan ini ada manfaatnya, itu jelas saya sampaikan. Lalu dari kreasi anak, explore dari anak juga saya sampaikan, dari jurnal diri anak-anak juga saya lampirkan. Mungkin itu Bu yang bisa mantap. Saya lakukan seperti itu. Ya, mantap Pak Yohan. Nah, Pak Yohan tadi sudah menyampaikan permasalahannya. Terus ini Pak Yohan, ini inti dari bincang-bincang kita ini apa Pak Yohan yang bisa diambil Pak Yohan? Sebetulnya saya dalam hal ini sebetulnya saya butuh dukungan moral dari teman-teman sejawat terhadap permasalahan ini. Saya belum meluruskan juga dalam hal seperti itu, biar tidak ada miss antara teman sejawat. Bahwa secara moral, betulnya kita itu ingin ada ganjalan, kita mau saya luapkan ke Bu Olani. Curhatlah kasarannya seperti itu. Nah, biar dalam hati ini sebelum saya mengatakan tolong ada dukungan dari teman, ada support dari teman, walaupun tidak sama. Intinya teman-teman mendukung secara moral, itu membawa seperti keberanian, itu dalam diri motivasi dalam diri saya akan naik untuk menghadapi kepala sekolah. Saya ingin memperjuangkan apa yang saya lakukan ini tidak salah, dalam artian seperti itu, cuma sesuai dengan rambu-rambu yang saya pelajari, tidak ada penyimpangan dalam mengajar, mungkin seperti itu Bu. Jadi intinya saya butuh dukungan Bu Ola nih, dalam artian dukungan moral, dorongan dari Bu Ola nih sebagai teman sejawat saya, bahwa yang saya lakukan itu memang sesuai, dan juga saya butuh masukan, apakah saya tidak cuma satu orang aja dari bagian kurikulum sesuai, saya juga masukkan orang ketiga dalam artian seperti itu, apakah saya ini syarat juga sesuai tidak seperti itu. Nah, karena Bu Ali tadi sudah menyampaikan memberi motivasi ke saya, yang saya lakukan ini tidak menyimpang, nah, semakin kuat juga motivasi saya dalam menghadap untuk ke kepala sekolah menjelaskan bahwa yang mungkin yang disampaikan Bapak pengawas mungkin ya tidak 100% benarnya gitu, seperti itu. Mungkin itu Bu. Dari inti pertemuan kita, intinya garis besarnya butuh dukungan moral, dorongan dari Bu Olani selaku teman sejawat
saya. Iya. Semangat Pak Yohan, Iya, semoga terima kasih. nanti apa yang akan disampaikan kepada kepala sekolah berhasil apa namanya, Amin. membuka mata hati kepala sekolah ya Pak Yohan. Saya juga Ya, ingin tunggu amin. nanti hasilnya bagaimana, apakah sudah tersampaikan, sudah jelas begitu ya, tidak ada Ya, masalah, hasilnya akan baik-baik saja begitu ya Pak Yohan. ya. Tidak ada apa namanya, eee, perasaan apa ya, perasaan yang mengganggu, mengganjal gitu kan biasanya Pak kalau kita ditegur itu kan masih ada perasaan Ya, yang mengganjal ya, gitu. Nah, ya. Pak Yohan Setelah ini saya curhat. omongan dan kita bicara ini mungkin sudah saya sudah lepas gitu, sudah Iya. lepas, nggak ada yang terbebani di dada ini, Mas. Iya, mungkin itu, gunanya teman, Pak, kita harus saling berbagi. Biar Pak Yohan terhibur, saya kasih pantun nih, Pak Yohan. Oh iya, sabar saya tadi lesu ini Iya, masalahnya. biar Pak Yohan bersemangat ya. Ah, Ya. pergi liburan ke Amsterdam. Tak lupa bawa sikat gigi. Punya masalah, jangan dipendam. Lebih baik saling berbagi. Betul nggak, Pak Yohan? Benar sekali. Iya, Hati saya sudah alhamdulillah. plong ini. Terima kasih Bu Olani Iya, atas baik Pak dukungannya. Yohan. Semoga, berhasil ya Pak Yohan, saya tunggu kabar selanjutnya, Amin, kabar yang amin. lebih Ya nanti baik, saya kabar yang lebih kabar ceria. baiknya saya beritahu. Oke, terima kasih Hmm, Bu. ya baik. Saya akhiri ya Pak Yohan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.